hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan banyak kenikmatan yang sehingga pada hari ini alhamdulillah dengan bahagia, dengan sehat sentosa bisa hadir di forum diskusi keagamaan IMLA ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan puji sholawat serta salam kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan harapan kita, dengan menghidupkan, mensyiarkan agama, ajaran-ajaran Islam, kita sebagai umatnya diakui dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan para peserta, ibu bapak sekalian, yang saya Allah, pada kesempatan kali saya pada Mbak Utik, salam hormat dan salam ta'zim kita kepada Mbak Utik sebagai narasumber di acara webinar diskusi IMLA kali ini. Yang terhormat juga salam kenal, salam hangat bersahabat pada para hadirin, ibu, bapak, dan kawan-kawan sekalian yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Tak lupa juga salam hormat kita, salam ta'zim kita pada kawan-kawan PCM Turki yang sudah bersama-sama mempersiapkan di acara penyelenggaraan acara webinar kali ini. Alhamdulillah, para hadirin semuanya yang saya hormati, perlu kita ketahui forum diskusi rutinan IMLA ini, forum diskusi keagamaan IMLA ini adalah merupakan diskusi rutinan 2 mingguan yang diinisiasi oleh mahasiswa, pelajar, dan alumni Fakultas Ilahiyat Bursa Uludağ University Turki. Dan kali ini yang telah saya bicarakan tadi, ini agenda acara ini, webinar kali ini kita telah bekerja sama dengan pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Turki yang alhamdulillah dengan sangat bahagia, dengan sangat senang bisa menghadirkan pada para hadirin teman-teman semuanya, menghadirkan pemateri yang luar biasa. Beliau adalah seorang jurnalis yang sangat konsen di bidang sejarah Islam. Tentunya beliau juga bukan orang yang baru di dunia penulisan ini. Beliau sudah banyak karyanya, begitu banyak sudah meriliskan buku-buku tentang sejarah-sejarah Islam yang itu mungkin bisa kita nanti salah satunya pada hari ini bisa bisa diupas gitu ya, dikupas isinya, kemudian juga berbagai macam nanti ilmu yang mungkin kita bisa serap kita bersama-sama. Mbak Utik ini juga selain jurnalis, beliau juga seorang traveler. Beliau sudah banyak mengunjungi kota-kota atau negara-negara terpenting yang merupakan petilasan-petilasan di mana di situ terdapat berbagai peninggalan peninggalan sejarah besar bagi umat Islam di dunia ini. Kemudian ini Mbak Otik juga alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dengan sehat walafiat. Insya Allah Mbak Otik, kita semua dan para hadirin, kita dengan senang hati bisa menyerap ilmu dari Mbak Utik dan kita harapkan bisa menjadi jalan kebermanfaatan untuk kita semua, bisa jadi menambah ilmu, wawasan, serta tentunya kita bisa
mendapatkan nilai-nilai positif dari apa yang disampaikan Mbak Utik di diskusi kali ini. Para hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kali ini izinkan saya sebagai moderator ingin memperkenalkan kepada teman-teman walaupun sekarang kita posisinya sedang berjauhan gitu ya, walaupun kita tidak dalam satu forum di majelis yang sama, tapi kita coba ingin mengenal lebih dekat siapa itu Mbak Utik gitu kan, atau kita akrab kenal Mbak Utik, sering dipanggilnya seperti itu Mbak Utik ya. Kemudian beliau itu adalah seorang jurnalis. Beliau sudah lama menekuni jurnalis ini, kurang lebihnya sekitar 22 tahun di media nasional. Mbak Utik ini memang konsen sekali di bidang penulisan buku sejarah peradaban Islam, yang mungkin kita nanti kita akan sama-sama melihat karya-karyanya, karena Mbak Utik ini cara pengemasan penulisan bukunya itu unik ya, karena beliau mengemas itu dalam buku bentuk traveling gitu. Buku itu yang tiga The Great Ottoman dan Tusamarka, riliskan banyak karya-karyanya. Semoga dari pertemuan kali ini ya seperti yang saya harapkan tadi bisa membawakan kebermanfaatan yang lebih untuk kawan-kawan semua. Mungkin seperti itu pembacaan profil singkat tentang Mbak Utik dengan berbagai macam karyanya, dengan berbagai macam profil kepribadiannya. Para hadirin, teman-teman semuanya yang saya hormati, yang kami hormati, kita di pertemuan kali ini insya Allah akan membawakan tema webinar dengan judul Derap Kebangkitan dari Tanah Ottoman. Tentunya ini bukan kata-kata yang asing lagi buat kita kan. Kata-kata Ottoman ini kalau kita boleh imajinasikan itu ini luar biasa. Karena di tanah Ottoman inilah sebagai simbol yang sangat luar biasa, simbol kekuasaan, simbol kebangkitan, dan simbol kedikdayaan masa peradaban umat Islam di dunia ini. Teman-teman para hadirin yang kami hormati, seperti yang saya bacakan tadi, tema diskusi kita yaitu tentang ingin membahas, mengupas tentang langkah-langkah derap kebangkitan dari tanah Ottoman. Tentunya kita akan melihat kembali gimana sejarah, gimana langkah-langkah para pendahulu kita untuk meraih di titik masa kejayaan masa Islam pada waktu itu, di waktu Utsmaniyah atau Ottoman yang sering kita kenal. Karena melihat dari sudut itu kita tidak terlepas dari yang namanya sejarah itu kan, sejarah itu membicarakan atau kita melihat banyak peristiwa, kejadian-kejadian yang telah terjadi gitu. Dan itu bisa dapat memberikan segala manfaat bagi kehidupan manusia bersosial. Dan itu saya yakini sebagai modal penting untuk nanti kita sebagai generasi muda Islam, generasi Muslim atau generasi para pelajar Muslim, seperti itu kira-kira. Karena kita membicarakan peradaban Islam ini tentu tidak akan habis dimakan masa ya, karena itu peradaban Islam ini perlu kita ketahui, perlu kita kaji, perlu kita seksama tahu bahwa
di mana dari sejarah itu kita bisa mengetahui peradaban Islam. Kita bisa tahu berbagai cerita, kita tahu berbagai kronologi yang bisa memberikan itu menjadikan sumber inspirasi, menjadikan sumber edukatif, ataupun bahkan sebagai sumber rekreatif bagi setiap manusia. Khususnya sejarah mengenai peradaban Islam itu sendiri. Nah, tak tak lupa juga kita sudah sering mendengar istilah yaitu tentang kerajaan Utsmaniyah, peradaban yang paling terbesar, peradaban yang paling sukses di masa Islam ini. Maka dari itu ini sebagai setiap generasi ya, kita sebagai seorang Muslim tentunya punya tugas masing-masing secara individual, mengambil sudut positif dari sejarah-sejarah itu dan kita bisa mengaplikasikan sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang generasi muda. Demikian mungkin generasi halnya kalau kita kenal dengan kita kenal sangat masyhur pada era Ottoman ini, pada Kesultanan Utsmaniyah ini, kita kenal tak asing dengan nama sebutan Sultan Fatih atau Al-Fatih. Nah, Sultan Al-Fatih Muhammad Al-Fatih ini itu adalah sebagai salah satu tokoh yang luar biasa kita kenal karena beliau adalah seorang kesultanan yang bisa membawakan peradaban zaman keemasan Islam di tanah Ottoman ini. Tentunya itu tidak sekonyong-konyong. Muhammad Al-Fatih ini beliau datang dengan berhasil membawakan zaman keemasan ini. Tentunya di balik itu semua banyak pengorbanan, banyak peristiwa-peristiwa yang dilaluinya. Karena dari para pendahulu, dari para nenek moyangnya juga sudah berusaha untuk mencapai di mana para hadirin dan para ibu, bapak, kawan-kawan semuanya, menyingkat waktu pada hari ini kita mungkin ingin sekali tak sabar mendengarkan banyak ilmu materi yang akan nanti disampaikan oleh Mbak Utik. Para hadirin, insya Allah nanti sebelum saya mempersilahkan waktunya ke Mbak Utik, ingin menyampaikan terlebih dahulu penting untuk diperhatikan pada seluruh para peserta. Pertama, saya ingin membacakan tata tertib berlangsungnya acara webinar ini. Pertama, peserta tidak diperbolehkan gaduh atau ribut menyalakan mikrofon ketika selama berjalannya acara webinar kali ini. Yang kedua, para peserta dan para hadirin diharapkan untuk mute-kan mikrofonnya selama acara ya. Kemudian yang ketiga nanti mungkin untuk di sesi tanya jawab teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan akan diakomodir oleh panitia webinar pada kesempatan kali ini. Insya Allah selama sejam ke depan, selama kurang lebihnya akan diisi oleh Botik. Pada waktu dan tempatnya kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Silakan Botik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, Mbak. Oke, baik. Sebelumnya panitia mohon bisa diusahakan, ini kok banyak yang nge-DM saya katanya belum bisa masuk, minta tolong untuk diusahakan dulu ya. Oke. Mungkin karena kapasitinya udah penuh kali ya, atau coba mohon minta diusahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bahagia sekali teman-teman malam ini, waktu di Jakarta, siang hari ya untuk teman-teman di Istanbul dan teman-teman di Eropa, dan mungkin, sore hari untuk teman-teman di Mesir dan di Afrika. Masya Allah, internasional banget gitu ya, alhamdulillah, semua dari banyak sudut-sudut bumi Allah yang luas, bisa hadir pada acara kita hari ini. Barangkali ini kalau untuk teman-teman sahabat-sahabat yang mengikuti saya di sosial media, ini adalah untuk kali yang kesekian gitu ya kita bertemu, tapi barangkali kalau untuk teman-teman di Turki ini adalah, ada yang baru kali pertama. Semoga Allah curah-curahkan berkah dan ridhonya pada kita semua untuk pertemuan kita kali ini. Tadi Mas Munir selaku moderator sudah menjelaskan bahwa kita akan berdiskusi, dengan tema derap kebangkitan dari tanah Ottoman. Barangkali kalau kita bicara tentang kronologisnya, Utsmani, udah pada hafal kali ya. Tapi bagaimana kita mengambil ibroh dan relevansinya dengan kehidupan generasi kita hari ini. Mungkin ini poin pentingnya. Oke, boleh dimulai slide saya, Mas? Siap, ini lagi disiapkan, Mbak. Sip Oke, slide-nya. baik. Oke. Oke, udah kelihatan ya, Mbak? Belum muncul. Oke, baik sudah. Oke, Ya. di slide pertama. Kita akan memulainya dengan, kondisi umat hari ini. Jadi teman-teman semua, kita itu tidak bisa memilih gitu ya, kita itu berada di generasi yang mana. Jadi kalau hari ini kita harus menyaksikan Islam distigmatisasi, diapriori, Islamfobia, pasti Allah itu sedang titipkan satu tugas yang maha penting untuk kita. Sejarah mencatat sebenarnya kondisi yang seperti ini tuh nggak hanya dialami sama generasi kita saja. Generasinya Salahuddin ketika akan membebaskan Baitul Maqdis itu umat pada kondisi terpecah belah. Di satu sisi harus, menghadapi pasukan salib, di sisi lain, Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Lalu kemudian ada generasi berikutnya, itu generasi, Saifuddin Qutuz, ini juga dari Mamluk Mesir, ini juga ketika memukul mundur, apa namanya, tentara Mongol dari Ain Jalut, itu juga kondisinya, bukan kondisi yang gampang. Pada waktu itu dunia tiba-tiba gitu ya, ada segerombolan pasukan yang sangat luar biasa, nggak tahu datang dari mana gitu, dari tengah-tengah gurun Gobi, tiba-tiba menyerbu, meluluh lantakkan semua tempat. Begitupun juga kemudian, berganti lagi generasi sampailah ke masa Usman Ghazi, ini adalah, pendiri Daulah Utsmani. Ini pun juga, nggak gampang gitu, periodenya. Pada waktu Usman Ghazi lahir itu bertepatan, sezaman dengan Baghdad yang waktu itu luluh lantak oleh tentara Mongol. Jadi ketika berada di titik nadir itulah kemudian, mereka-mereka ini, orang-orang hebat ini, kemudian, ada. Jadi setiap generasi itu mempunyai beban tugas masing-masing. Nggak ada kok, ceritanya keberhasilan perjuangan mereka orang-orang hebat yang tadi kita sebut, itu tuh sekonyong-konyong munculnya gitu. Keberhasilan Saladin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis itu perjalanannya sangat panjang, dari masa Imaduddin Zangki, Nuruddin Zangki, dan baru berhasil pada masa, Salahuddin Al-Ayyubi. Begitupun dengan, perjalanannya Muhammad Al-Fatih yang tadi disebutkan gitu ya. Kalau kita bicara tentang Utsmani, selalu yang muncul top of mind-nya ini adalah Al-Fatih. Padahal sebenarnya nggak hanya Al-Fatih gitu ya di Utsmani. Utsmani ini ada sebuah perjalanan yang sangat panjang. 600 tahun bukan waktu yang singkat gitu ya. Jadi 180 tahun sebelum Al-Fatih lahir itu nenek moyangnya itu sudah memulai, perjalanan ini gitu. Lalu kemudian turun-temurun semangat ini, yang diteruskan, diturunkan pada anak, cucunya, yang ini yang coba kita pelajari hari ini. Semangat apa kira-kira yang bisa kita duplikasi, yang bisa kita, terapkan pada generasi kita hari ini. Oke, yang pertama ini adalah, Islamfobia. Jadi saya ada beberapa data, mungkin kemarin yang, sudah, ngikutin saya di sosial media sudah baca gitu ya, saya ada merilis beberapa data di antaranya yang dikeluarkan oleh lembaga risetnya ada di Turki namanya SETA, itu laporan Islamfobia 2019, itu yang menyebutkan bahwa muslim yang tinggal di negara-negara Eropa cenderung mendapat perlakuan diskriminatif. Jadi masyarakat Eropa ini makin kewalahan dengan wacana Islamfobia. Jadi nggak cuma orang Islam yang terstigmatisasi dengan Islamfobia, bahkan orang-orang Eropanya sendiri pun berasa, sudah mulai kewalahan dengan, Islamfobia ini. Lalu laporan serupa ini juga dipublikasikan oleh Organisasi Keamanan Kerjasama di Eropa. Ini menyebutkan bahwa 52% warga Jerman yang disurvei pada tahun 2019 itu mereka mengatakan bahwa Islam itu dianggap sebagai ancaman. Bayangin ya teman-teman, kita hidup ketika di era Islam itu dianggap sebagai ancaman gitu.
Efeknya apa dari itu semua? Efeknya adalah membuat kita, generasi ini, generasi kita, ini kemudian menjadi generasi yang I'm Muslim but I'm not proud. Nggak berani untuk menyebut diri bahwa kita itu Muslim gitu. Ada sebagian, ada yang ketakutan, sebagian ada yang malu. Jadi kalau mungkin teman-teman di Eropa, sebagian ada yang, muncul perasaan ketakutan itu. Tapi, yang menyedihkan adalah teman-teman yang berada di negara-negara, yang harusnya tidak ada ketakutan untuk menyebut diri muslim, ini malah justru, apa namanya, malu menyebut identitas diri sebagai muslim dan kalau misalnya ada isu-isu yang terkait dengan Islam, justru yang paling awal, paling kenceng gitu untuk ikut goyang. Inilah kondisi generasi kita. Lalu sebenarnya, berikutnya ini Baitul Maqdis sebagai barometer umat. Teman-teman, kondisi itu tuh sebenarnya bisa kita lihat. Bisa kita lihat dari mana? Bisa kita lihat dari kondisi Baitul Maqdis. Jadi dari zaman ke zaman, dari setiap generasi dari zaman dahulu, itu Baitul Maqdis itu selalu menjadi barometer umat. Apa yang terjadi di Baitul Maqdis hari ini, itu adalah apa yang terjadi pada umat hari ini. Ketika Baitul Maqdis itu mulia, itu sudah dipastikan umat itu lagi jaya-jayanya. Tapi ketika Baitul Maqdis itu ternista, seperti yang terjadi di hari ini, maka bisa dipastikan kondisi umat lagi lemah-lemahnya, lagi tercerah belah. Lalu next berikutnya adalah, mengapa kita harus bicara tentang Utsmani gitu ya. Jadi kalau kita tahu dalam sepanjang sejarahnya itu ada 3 daulah besar yang pernah, berada pada masa kejayaan Islam. Pertama Daulah Umayyah, Umayyah ini ada 2 di Damaskus dan di Andalusia, lalu kemudian ada Daulah Abbasiyah ini di Baghdad, lalu kemudian ada Daulah Utsmani. Bagaimana kondisi hari ini gitu ya. Daulah Umayyah di Damaskus ini kondisinya sekarang sedang tercabik-cabik perang. Tahun 2012 ketika saya melakukan perjalanan ke Palestina, saya itu sudah mencoba untuk masuk ke Damaskus, tapi pada waktu itu sudah tidak bisa masuk ke Damaskus. Jadi pada waktu itu sebenarnya perangnya masih jauh, baru sampai ke kota Homs, tapi memang sudah tidak bisa masuk ke sana. Itu yang kita lihat hari ini. Lalu kemudian kalau, kita mau bicara tentang Umayyah di Andalusia, Andalusia adalah luka. Kemarin yang pada mengikuti, webinar saya dengan PJIM Spanyol, itu kita bicara tentang Andalusia kini dan nanti, itu saya bicara panjang lebar bagaimana, luka sejarah yang tak terberikan di Andalusia bahkan selama berabad-abad yang masih bisa kita rasakan hari ini. Bangunan-bangunannya secara fisik masih ada, tapi, kita sudah tidak bisa lagi merasakan, hangatnya cahaya hidayah di tempat-tempat itu. Lalu berikutnya adalah, Abbasiyah di Damaskus. Jadi kalau teman-teman ingat gitu ya, pernah suatu masa itu Rasulullah itu mengirimkan surat-surat dakwahnya itu ke pemimpin-pemimpin, negeri pada waktu itu. Salah satunya surat itu dikirimkan kepada, Kisra Persia. Nah surat itu kemudian dirobek-robek hingga akhirnya ketika kabar itu sampai ke Rasulullah, terucaplah, kalimat dari lisannya yang mulia, "Semoga Allah merobek-robek negerinya." Dan benar saja gitu ya teman-teman, Persia itu hancur, nggak ada bekasnya sama sekali. Bahkan bukan sekedar, kerajaan Persianya yang hancur gitu ya, tapi bekas wilayah kekuasaan Persia pun sampai hari ini masih terus bergolak. Baghdad yang merupakan kosmopolitan Islam pada waktu itu, sampai hari ini itu masih dirundung duka. Perang tidak berkesudahan ada di sana. Ini saya sudah 5 tahun mencoba untuk masuk ke Baghdad untuk penulisan buku saya, Journey to Abbasiyah, tapi sampai sekarang belum berhasil. Barangkali di sini malam ini ada Pak Rustam dari Khalifatur, yang mengatur perjalanan untuk penulisan buku-buku saya. Sampai sekarang kita belum bisa masuk ke sana, karena ada isu keamanan dan, mahalnya insurance, keamanan kalau masuk ke negara sedang perang. Jadi, tadi di antara daulah-daulah besar itu yang tersisa adalah Utsmani. Nah, udah gitu ya teman-teman, di Daulah Utsmani ini tuh masih nyata gitu peninggalannya dan, posisinya itu paling dekat dengan generasi kita, jaraknya paling nggak terlalu jauh. Jadi kan kalau tadi kan Umayyah Damaskus, Umayyah Andalusia, Abbasiyah, itu tidak sedekat dengan jarak Utsmaninya dengan generasi kita. Jadi kalau sekarang ini misalnya kita ke Istanbul, mungkin teman-teman yang di Istanbul gitu ya, kalau kita ke Istana Topkapi, itu kita masih bisa lihat gitu ya, bangunan itu masih menjadi milik kita gitu. Kalau di Andalusia itu Masjid Agung Cordoba masih ada, tapi kita sudah nggak bisa lagi untuk sholat di sana, yang ada kita melihat salib-salib dan patung-patung yang sangat besar. Nah, di Istana Topkapi ini kita masih bisa merasakan aura kemenangannya. Saya itu masih tergetar gitu ya, kalau melihat apa, bekas tempat untuk menancapkan bendera di depan istana itu. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, ada tempat untuk menancapkan bendera di depan istana itu, ini tuh sebagai, tanda sultan lagi ada di tempat atau sultan lagi berjihad.
Kebayang ya, tugas kenegaraannya sultan tuh pada waktu itu berjihad gitu. Lalu kalau kita masuk, ke koleksi-koleksi di dalam museumnya, itu kita bisa melihat misalnya pedangnya Al-Fatih gitu ya, yang ada tulisan namanya, yang kemudian disertai pesan, "Semoga yang mendekat adalah leher orang-orang kafir." Masya Allah gitu. Jadi kita itu masih bergetar gitu, kita masih bisa untuk melihat, jejak-jejak peninggalannya itu. Di Istanbul itu juga kita bisa datang ke satu tempat yang namanya Ayub Sultan. Ini adalah makamnya sahabat mulia Abu Ayyub Al-Anshory. Siapa sahabat mulia Abu Ayyub Al-Anshory? Beliau ini adalah sahabat yang rumahnya itu disinggahi Rasulullah untuk menginap selama 7 bulan. 7 bulan, kebayang ya teman-teman, Rasulullah nginep di rumah kita 7 bulan tuh kayak apa gitu ya, ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah sesampai di Madinah. Bukan hanya itu, sahabat Abu Ayyub Al-Anshory ini juga, salah satu sahabat yang mendapatkan kehormatan untuk membawa panji-panji pada waktu perang Badar. Kebayang betapa mulianya sahabat ini, kemudian di usia beliau yang sudah 80, bahkan ada yang menyebut 90, beliau ini masih bersemangat mendedikasikan sisa hidupnya untuk berangkat jihad ke Konstantinopel. Kebayang ya gitu ya, dari Madinah ke Konstantinopel sekarang aja naik pesawat 3 jam gitu, ini pada waktu itu harus naik kuda pada seorang yang sudah sepuh berusia 80 tahun gitu. Kenapa gitu ya? Jadi nanti kita akan bahas ini adalah untuk mewujudkan, nubuat yang Rasulullah ucapkan ketika perang Khandaq bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh pemimpin terbaik dan pasukan terbaiknya. Para sahabat itu berlomba-lomba gitu untuk menjadi bagian dari itu. Salah satu wasiatnya Abu Ayyub Al-Anshory ini adalah, "Kalau aku mati, makamkan aku di bawah tembok Konstantinopel supaya aku bisa merasakan, gemerincing pedang pasukan terbaik yang membebaskan negeri ini." Masya Allah gitu ya, luar biasa sekali gitu. Jadi semangatnya tuh getarannya tuh emang luar biasa banget gitu di sana ini. Dan, semangat ini pula gitu ya, yang ini yang masih terus dijaga oleh para, sultan-sultan, Utsmani. I Mereka terus merawat ingatan ini akan sosok Abu Ayyub Al-Anshory yang luar biasa ini. Jadi pada waktu itu, sultan-sultan Utsmani ini kalau setelah mereka dinobatkan, menjadi sultan, mereka itu pasti akan pergi ke Ayyub Sultan ini. Bahkan itu sampai hari ini gitu ya, Presiden Erdogan ini juga dikabarkan sebelum atau sesudah mengambil keputusan-keputusan besar, itu juga akan menyempatkan untuk sholat di, masjid di Ayyub Sultan ini. Termasuk kemarin ketika membuat keputusan untuk, mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, ini juga Hagia Sophia menjadi masjid gitu. Alhamdulillah gitu ya teman-teman. Ini barangkali kalau yang join di sini, mungkin nggak ada ya yang kelahiran tahun sebelum 47 gitu, atau ada barangkali? Ya, mungkin mayoritas, lahirnya setelah tahun 47. Jadi teman-teman kita itu, boleh dibantu panitia? Nah, jadi kita itu lahir sebagai generasi yang mau nggak mau gitu ya, sudah harus menyaksikan entitas yang bernama Zionis Israel itu sudah berdiri, sudah ada. Kita nggak pernah menyaksikan, Palestina yang benar-benar merdeka. Sebelum kita lahir itu udah kejadiannya udah seperti itu. Tapi Allah izinkan kita, Allah pilih kita menjadi generasi yang menyaksikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Kebayang teman-teman ada orang yang lahir gitu ya, lahir sampai meninggal gitu, ya udah dia ngelihat Baitul Maqdis itu udah ternista gitu dari lahir sampai meninggal, dan dia juga dari lahir sampai meninggal itu nggak pernah tahu, nggak pernah mendengar kumandang adzan dari Hagia Sophia. Mengapa Hagia Sophia ini penting gitu ya? Karena Hagia Sophia ini merupakan bukti bahwa ucapan Rasulullah itu nggak pernah bohong, bahwa Rasulullah itu semua yang keluar dari lisan Rasulullah itu pasti terbukti. Janji bahwa suatu saat ayat muslimin itu terbukti di Hagia Sophia. Dan ini, merupakan benteng terakhir umat Islam gitu. Jadi, kita itu masih bisa merasakan, masih bisa sholat, masih bisa ruku, sujud di sana gitu. Eee, ini yang membuat kenapa, kita itu memang lebih gampang banget gitu ya untuk belajar tentang semangat kebangkitan ini dari Utsmani. Tentu saja selama 600 tahun itu, banyak dinamikanya gitu ya, kita bisa belajar dari sejarah, kita baca naik turunnya kondisi umat. Kadang-kadang ya dapat pemimpin yang bagus gitu ya, kadang-kadang juga enggak gitu ya, itu merupakan dinamikanya. Tapi yang paling penting adalah narasi kalau kita bicara tentang Utsmani, itu adalah narasi kemenangan.
Ini yang harus selalu kita tuturkan. Kemarin teman-teman yang mengikuti saya di sosial media mungkin sudah baca gitu ya tentang narasi kemenangan. Jadi dari awal itu cerita yang dituturkan nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya itu adalah tentang narasi kemenangan. Ini sebenarnya kobaran api ini yang harus selalu kita jaga. Ingatan ini yang harus selalu kita rawat, kita tuturkan, kita tularkan pada teman-teman, saudara-saudara di generasi kita ini atau mungkin ke anak turun kita. Next slide, Mas. Oke. Nah, kita akan bicara dulu tentang sosok-sosoknya. Ini siapa sih penabuh genderang kemenangan di Utsmani? Tentu banyak sekali gitu ya sultan-sultan yang ada di sana. Ini saya hanya mengambil beberapa poin-poinnya aja, beberapa sultan yang memang harus tercatat dalam sejarah dengan segala keterbatasan waktunya. Yang pertama ini adalah Utsman Ghazi. Tadi juga saya sudah sebutkan di awal gitu ya. Utsman Ghazi ini adalah pendiri Daulah Utsmani. Namanya disematkan kemudian menjadi Daulah Utsmani dari namanya Osman. Beliau ini lahir ketika Baghdad itu luluh lantak oleh tentara Mongol. Pada waktu itu Islam itu berada di titik nadir. Kebayang gitu ya Baghdad ini yang merupakan ibu kotanya umat Islam gitu bisa hancur lebur 40 hari, api tidak padam dari kota itu, semua hal hancur, musnah tidak ada bekasnya, bahkan disebutkan dengan terbakarnya Baitul Hikmah di Baghdad itu umat Islam mengalami kemunduran selama 5 abad. Pada kondisi seperti itu, teman-teman, ini Utsman Ghazi ini mengkonsolidasi pasukannya. Pada kondisi seperti itu, teman-teman, Utsman Ghazi ini memulai langkah pertamanya. Jadi dia mulai membebaskan negeri-negeri di sekitarnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang belum hafal nanti mungkin bisa lihat gitu ya bagaimana leluhurnya Utsman Ghazi ini datang dari stepa di Asia Tengah, terus kemudian mereka bisa berada di wilayah yang sekarang kita sebutnya nih Anatolia. Kemudian pertempuran pertama, kemenangan pertamanya itu sudah menjadi sign bagi Bizantium bahwa ini adalah pertanda nanti akan datang masalah besar dari sekelompok orang ini yang kemudian kita kenal sebagai Utsmani ini. Utsman Ghazi ini meninggalkan jejak kebangkitan yang luar biasa untuk diteruskan oleh cucu-cucunya. Jadi semangat itu terus-menerus diturunkan ke anak cucunya. Disebutkan gitu ya, beliau ini mewasiatkan ke anaknya maupun melalui simbol-simbol yang terus nanti diturunkan. Buat beliau, buat Utsman Ghazi ini nggak masalah gitu, bahwa gelar pemimpin terbaik dari pasukan terbaik itu tidak tersemat padanya. Karena beliau ini sudah yakin gitu, takdir itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz sebelum bumi ini diciptakan. Jadi siapapun yang mendapatkan gelar itu, yang penting adalah tanpa langkah pertama yang dimulainya, bisa jadi akhir kisahnya akan berbeda. Nah, ini poin penting teman-teman. Tanpa langkah pertama bisa jadi akhir kisahnya berbeda. Kita, apapun gitu ya kondisi kita harus selalu memulai untuk langkah pertama itu. Nanti kita bahas bagaimananya. Lalu yang kedua, ya kita kalau bicara tentang Utsmani nggak akan bisa lepas dari Muhammad Al-Fatih. Ini sudah pasti karena beliau ini adalah orang yang disebut namanya oleh lisan mulia Rasulullah, pemimpin terbaik dari pasukan terbaik. Masa kecilnya ini sebenarnya nggak hebat-hebat amat, teman-teman, Sultan Muhammad Al-Fatih ini gitu ya. Beliau ini adalah sultan ke-7 dari Daulah Utsmani. Namanya juga anak sultan mah bebas gitu ya, mungkin kita udah sering dengar gitu ya, anak sultan mah bebas. Gitu juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Masa kecilnya itu adalah anak manja karena bapaknya adalah sultan, namun ayahnya ini juga seorang yang sangat visioner sekali, Sultan Murad II ini. Beliau ini menghadirkan guru-guru terbaik yang akhirnya bisa membentuk pribadi Muhammad Al-Fatih ini, kemudian dia berhak untuk menyandang gelar sebagai pemimpin terbaik dari pasukan terbaik. Menariknya teman-teman, sebenarnya para pahlawan-pahlawan dalam sejarah peradaban Islam itu banyak yang awalnya itu dari kecil tuh nggak mulus-mulus aja gitu. Maksudnya dari kecil tuh memang udah jadi hebat dari kecil gitu. Nggak semuanya begitu gitu. Kalau kita tahu gitu ya, tadi kita juga sempat menyebut Salahuddin Al-Azubi ini juga waktu masa kecilnya tuh yang nggak istimewa-istimewa amat gitu. Dia itu juga kan kalau kita tahu gitu ya, Salahuddin Al-Azubi ini adalah pahlawan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, yang bahkan disebutkan bahwa beliau ini tidak pernah tersenyum sepanjang hidupnya dan ketika ditanya kenapa dia tuh nggak pernah tersenyum, dia tuh bisa menjawab bahwa bagaimana mungkin aku tersenyum sementara Baitul Maqdis ternista. Kebayang ya ini kan kombatan yang sangat luar biasa hebatnya. Nah, ini waktu masa remajanya pun sebenarnya juga bukan begitu-begitu amat gitu sampai kemudian beliau ini bertemu dengan
gurunya, dilatih oleh gurunya, pamannya sendiri, Asaduddin Syirkuh dan Nuruddin Zangki, ini sultannya juga sekaligus mentornya dia. Dan itu kemudian menjadi titik balik. Begitupun juga Muhammad Al-Fatih, ketika dia kemudian oleh ayahnya dihadirkan guru-guru yang luar biasa, Syekh Samsudin, dan kemudian Syekh Ahmad Qurani, ini kemudian guru-guru ini yang membersamai langkahnya sampai hari kemenangan itu tiba. Poinnya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Sebenarnya nggak masalah teman-teman, kita itu sekarang sampai berada di titik mana gitu. Jangankan masa kecil, sekarang aja gitu masih belum kemana-mana gitu. Nggak masalah, bukan itu. Yang penting setelah kita tuh sampai kepada titik kesadaran itu, kita kejar ketertinggalan. Kita cari guru, lingkungan yang selalu bisa menjaga semangat amar ma'ruf nahi mungkar ini. Poinnya adalah itu, gitu. Jadi bukan masalah dari kecilnya bagaimana atau nanti gedenya bagaimana, tapi kita sampai di satu titik ketika kesadaran itu muncul, kita segera susul, kita segera kejar ketertinggalan itu. Bukan masalah besar atau kecilnya porsi kita gitu ya, karena kapasitas kita itu sudah ada yang menentukan gitu. Allah tuh udah ukur gitu, bagiannya cuma segini segitu, ke masing-masing kita itu udah diukur. Namun yang paling penting adalah pilihan sikap kita yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Ada di mana kita saat Baitul Maqdis ternista? Ada di mana kita saat saudara-saudara kita di Uighur ini teraniaya? Ada di mana saat kondisi umat ini tidak berdaya? Itu yang paling penting. Itu pertanyaan yang mendasar yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Gak masalah kita bukan anak sultan gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kontribusi kita terhadap kondisi umat hari ini. Lalu berikutnya, ini ada nama Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kenapa ini juga dimasukkan? Karena ini merupakan representasi puncak kejayaan politik, militer, dan ekonomi Utsmani. Ini luar biasa sekali gitu ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa cari bagaimana sepak terjang Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini. Saya cuma mau meng-highlight satu peristiwa gitu ya, kan banyak sekali gitu ya peristiwanya beliau ini. Saya cuma mau meng-highlight peristiwa ini yang kira-kira relevan dengan kondisi kita hari ini. Jadi ini kisah ini sempat viral kemarin ketika meledaknya kasusnya Charlie Hebdo di Prancis. Jadi ada satu kisah, suatu saat Prancis itu akan mengadakan pesta dansa. Ini sebenarnya suatu yang wajar gitu ya di Prancis gitu ya. Tapi kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini tidak berkenan karena dia tahu gitu ya apa yang terjadi di Prancis, pesta dansa ini tuh akan menjadi virus yang akan menginjek hal-hal yang buruk pada generasi muda Muslim. Ini mengirimkan surat pada Raja Prancis, kemudian dia mengatakan hanya dengan kalimat kalian bubarkan pesta itu atau aku bawa pasukan ke sana untuk membubarkannya. Sejak saat itu teman-teman selama 100 tahun di Prancis itu tidak pernah ada pesta dansa. Semangat apa yang kita bisa ambil dari kejadian ini? Yang bisa kita ambil adalah izah Islam dan umat Islam pada waktu itu. Dengan selembar surat saja gitu ya, Sultan Sulaiman ini tuh bisa menghentikan kemungkinan, ini masih baru kemungkinan ya, kemaksiatan yang akan merusak generasi muda Muslim. Kan itu bukan negara-negara dia gitu ya, siapa urusannya juga gitu menghentikan pesta orang gitu. Tapi Sultan ini sadar gitu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini kalau dibiarkan nanti generasi muda Muslim ini lama-lama akan menganggap itu kemaksiatan itu sebagai suatu hal yang biasa dan bukan tidak mungkin kemudian akan menirunya dan kemudian bukan tidak mungkin suatu saat justru berbangga dengan kemaksiatan itu. Coba kita pikirkan, mirip nggak sama kondisi kita hari ini? Bagaimana generasi kita ini kemudian menjadi bagian dari generasi-generasi yang berbangga dengan segala kemaksiatan yang dipertontonkan di muka bumi ini. Karena apa? Karena hilangnya izah itu tadi. Itu yang harus kembali kita perjuangkan. Lalu berikutnya ini adalah Sultan Abdul Hamid Han. Ini yang paling dekat gitu ya dengan kita masanya. Nah ini tuh kerennya gitu ya, kenapa harus dimasukkan pada poin ini? Jadi kalau ibaratnya, kalau nonton drama Korea gitu ya, ini tuh udah sampai ke episode 10 gitu ya, dari 16 episode. Jadi sudah dimunculkan musuh barunya gitu. Nah, ini kalau sebelum-sebelumnya, sultan-sultan sebelumnya itu musuhnya itu sama gitu ya, pasukan salib. Kalau yang ini, kalau Sultan Abdul Hamid Han ini sudah muncullah Zionisme. Nah ini tuh nggak kalah, nggak kalah rusaknya gitu dan nggak kalah memusingkannya gitu ya. Nah pada waktu itu dengan segala cara, gerakan Zionisme ini mencoba untuk, berada di, Baitul Maqdis, mengokupasi Baitul Maqdis. Dengan segala cara gitu ya, dari pendekatan halus, pendekatan kasar gitu. Salah satunya ini tentu saja gitu ya yang terus diusrak gitu ya kalau bahasa Jawanya ini adalah Sultan Abdul Hamid Han II ini. Nah,
pada waktu itu tuh, si Theodor Herzl ini si penggagasnya, konsep Zionisme ini tuh bahkan sampai mengemis ke sultan sekedar untuk membeli segenggam tanah Palestina. Kebayang ya teman-teman? Dan segenggam tanah Palestina yang coba dibeli itu pun ditolak oleh sultan. Karena sultan tahu persis gitu, Sultan Abdul Hamid itu tahu persis gitu, bahwa Baitul Maqdis itu adalah barometer umat gitu. Apapun yang diiming-imingi itu tidak gitu. Ini kalau misalnya, apa namanya, kondisi bahkan itu ya iming-imingnya tuh nggak kaleng-kaleng gitu teman-teman. Jadi waktu itu tuh kondisi Utsmani itu udah terlilit hutang yang parah gitu ya. Tapi, gerakan Zionisme ini menjanjikan macam-macam. Mereka tuh menjanjikan membayar semua hutangnya Utsmani yang jumlahnya itu 30 juta pound sterling. Lalu mereka itu juga menjanjikan akan memberikan hadiah khusus gitu buat Sultan Abdul Hamid sendiri gitu 150 juta pound sterling. Mereka menjanjikan membangun kapal induk, dengan biaya tuh 120 juta franc. Mereka itu menjanjikan akan memberikan pinjaman 5 juta pound sterling, enggak pakai bunga, pinjaman cuma-cuma gitu. Mereka menjanjikan akan membangun Universitas Utsmaniyah, di Palestina dan seterusnya. Tapi Sultan tidak bergeming gitu. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid ke kita? Ini kalau bahasa kita di sini ya hari ini, Baitul Maqdis adalah harga mati. Kecintaan Baitul Maqdis itu tidak disaksikan lagi. Tidak sejengkal tanah pun di Baitul Maqdis ini yang boleh diokupasi oleh Zionis dengan cara apapun, untuk keperluan apapun. Pesan ini yang harus kita tangkap teman-teman. Baitul Maqdis adalah tanah wakaf untuk umat Islam yang dijaga dengan darah dan air mata para syuhada. Ini sekaligus, menjadi poin penting tadi yang sudah dijelaskan di awal, bagaimana Baitul Maqdis ini menjadi barometer umat. Tanah itu mulia, umat mulia, tanah itu ternista, umat ternista. Sekalipun endingnya akhirnya, Sultan Abdul Hamid Han itu bisa digulingkan gitu ya, namun sejarah tetap mencatatnya sebagai pahlawan. Dari orang-orang hebat ini, dari, narasi-narasi hebat yang mereka tuturkan ini, harusnya kita bisa menangkap getarannya. Dari mereka harusnya kita belajar semangat kebangkitan itu. Nggak pernah ada ceritanya para pahlawan itu melewatin, masa-masa yang gampang aja gitu, flat aja gitu hidupnya, nggak mungkin. Nanti kita akan bicara gitu, bagaimana periode-periode sulit itu akhirnya menghadirkan orang-orang hebat seperti mereka. Next slide, Mas. Oke, next slide. Nyala Api Usmani. Jadi tadi kan kita sudah, bicara ya tentang sosok person-nya gitu yang bisa kita apa namanya, jadikan role model gitu ya, bisa kita tiru gitu, bisa kita, duplikasi semangatnya, kemudian sepak terjangnya, perjuangannya, ruhnya, girohnya gitu. Nah, berikutnya ini adalah Nyala Api Usmani. Apa ini adalah kita coba untuk lihat alasan-alasan lain gitu yang harus kita lihat gitu, selain tadi gitu ya, pesan yang clear gitu, bahwa giroh dan semangat kebangkitan itu harus terus kita tuturkan pada anak cucu kita. Ini adalah yang pertama, pembebas Konstantinopel yang tidak terduga. Jadi teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya bahwa, nubuat yang diucapkan oleh Rasulullah di perang Khandaq ini yang kemudian melecut semangat dari generasi ke generasi untuk menjadi pembebas Konstantinopel. Pada waktu itu tuh tidak ada yang menduga kalau Konstantinopel ini akan dibebaskan dari arah timur. Semuanya itu pada waktu itu menduga Konstantinopel itu akan dibebaskan dari arah barat. Sehingga pada masa pada masa Khalifah, Utsman bin Affan itu mulai mengirimkan pasukan perintis untuk membuka Andalusia. Dari Andalusia itu diharapkan pada waktu itu terus ke arah jantung Eropa sampai akhirnya nanti, sampai ke Konstantinopel. Tapi ternyata, teman-teman pelajaran berharga yang bisa kita ambil bahwa ini menunjukkan Allah itu memilih mereka yang memang pantas untuk mengemban amanah itu. Jadi bukan masalah siapa dari mana, tapi memang siapa yang pantas untuk mengemban amanah itu. 7 generasi teman-teman, Utsman itu menyiapkan diri hingga akhirnya sampai ke giliran sang pembebas ini. Ada poin penting pelajaran yang bisa kita ambil dari lamanya perjuangan ini. Tentang kesabaran, tentang istiqomah dalam perjuangan, tentang visi misi yang bening yang membuat langkah kita itu jadi tertata. Berhasil atau gagal itu hanya bagian dari dinamika, tapi yang paling penting itu ya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berpikir untuk berubah arah. Jangan sampai misalnya kita kondisi hari ini terus yang lainnya gitu ya, gelombang viralnya adalah memojokkan umat Islam, menstigmati Islam, terus kita jadi malah ikut-ikutan gitu. Itu jangan pernah, karena dari pembebasan Konstantinopel ini kita bisa belajar banyak. Tidak pernah ada yang menduga Konstantinopel ini akan dibebaskan oleh mereka. Tapi Allah pergilirkan sejarah, Allah berikan amanah pada memang mereka yang pantas untuk mendapatkan amanah itu. Berikutnya adalah visi misi besar. Jadi, kalau di Turki, di
ceritanya, kisahnya Daulah Usmani ini, cerita ini tuh terkenal gitu ya. Jadi konon legendanya itu adalah Usman Ghazi ini suatu saat bermimpi gitu dari dadanya itu keluar akar pohon yang terus kemudian ranting-rantingnya itu menutup 3 benua gitu ya. Terus nanti ada angin yang membuat daun-daunnya itu nanti menuju ke satu titik Konstantinopel gitu ya. Terus legenda ini itu yang terus diturun-turunkan gitu bahwa nanti itu mereka akan menguasai 3 benua, nanti akhirnya Konstantinopel akan menjadi mereka. Tentu bukan bukan itu gitu ya, kalau kalau metafor seperti itu. Tapi yang penting adalah semangatnya, semangat yang akan diwariskan ini, bahwa merekalah yang akan mendapatkan nubuat Rasulullah itu. Keyakinan gitu ya, keyakinan visi besarnya itu tuh terus-terusan gitu, dari Sultan dari bapaknya ke anaknya, dari anaknya ke cucunya, ke cucunya ke cucunya lagi dan seterusnya. Ini nggak berhenti-berhenti gitu. Begitupun sampai kemudian ke Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Sultan Muhammad Al-Fatih ini kan dari kecilnya itu kan selalu diberikan diinjek dengan kalimat jadi kita tentu tahu gitu ya ceritanya yang setiap pagi beliau ini diajak oleh ayahnya atau gurunya untuk ke satu bukit lalu ditunjuk ke satu arah ke Konstantinopel. Di sana itu ada Konstantinopel, pusat segala kemungkaran. Suatu saat kota itu akan dibebaskan oleh umat Islam dan pembebasnya itu adalah pemimpin terbaik dari pasukan terbaik dan orang itu adalah kamu. Kebayang gitu ya teman-teman sejak kecil gitu kalimat-kalimat seperti itu terus yang diinjek ke seorang anak mau nggak mau gitu pribadinya juga tumbuh karakternya itu menjadi hal yang sangat luar biasa pasti akan berbeda gitu. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini kan sebenarnya 2 kali gitu ya dinobatkan menjadi sultan. Yang pertama itu ketika berumur 12 tahun. Ini program pertamanya adalah membentuk pasukan untuk membebaskan Konstantinopel. Kebayang gitu ya kalau kita 12 tahun gitu anak-anak sekarang mungkin bayangannya tuh masih ribut untuk minta gadget ke orang tuanya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah langsung membuat program kerja untuk membebaskan Konstantinopel. Keyakinan ini gitu ya, keyakinan percaya dirinya ini, semangat kebangkitannya ini yang luar biasa sekali dari mereka. Berikutnya adalah narasi kemenangan. Ini yang kemarin baca tulisan saya juga saya tuliskan gitu ya, bagaimana sejarawan barat gitu ya, mereka itu menuliskan tentang ketakutannya pada Daulah Utsmani ini. Salah satunya adalah John Freire, ini tulisan buku-bukunya tentang Ottoman ini banyak sekali gitu di salah satu bukunya yang The Grand Conqueror of Constantinople, Master of Empire, Lord of Disease, itu beliau menuliskan sesaat sebelum wafat ia tengah mempersiapkan tentaranya yang sangat besar untuk membebaskan Roma. Perkara ia akan berhasil melakukannya tidak diragukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Kalau saja dia hidup 20 tahun lebih lama, tentu gitu ya, akan Daulah Utsmani ini. Sedianya memang setelah membebaskan, jadi setelah kemudian Sultan Al-Fatih ini berhasil membebaskan Konstantinopel, terus dia tuh nggak terus yang, ya sudahlah gitu, gue tuh sudah terbukti gitu jadi pemimpin terbaik dari pasukan terbaik, jadi udah pastilah nanti dapat surga, udah kalian tenang-tenang aja deh semua. Nggak gitu gitu. Sepanjang setelah pembebasan Konstantinopel sampai akhir hayatnya, Sultan itu masih bisa membebaskan sekitar 200 kota. Kota terakhir yang dibebaskan ini adalah Otranto. Ini tuh akan dijadikan base camp untuk membebaskan kota Roma. Udah tinggal dikit lagi. Tapi ternyata Allah membuat skenario yang berbeda gitu ya. Dianggap Sultan Al-Fatih sudah menggenapkan tugasnya sebagai pemimpin terbaik dari pasukan terbaik dan Allah sisakan untuk kita pahala pembebasan kota Roma. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, terus kemudian setelah wafatnya Utsman Ghazi, kemudian Sultan Murad, kemudian Muhammad Al-Fatih dan seterusnya gitu. Apakah semuanya akan berakhir gitu? Terus udah aja gitu karena tokoh-tokoh hebatnya ini udah pada nggak ada, terus udah lupa aja gitu sama tugas yang masih disisakan itu? Tidak gitu. Jadi narasi kemenangan itu yang selalu dituturkan pada Daulah Utsmani ini. Ini terbukti gitu ya, kalau kita lihat gitu simbol-simbol, panji-panji, tempat-tempat tadi yang saya sebut di atas, ini selalu diselipkan pesan-pesan yang memang ditinggalkan untuk kita gitu. Entah itu potongan ayat-ayat Al-Qur'an, entah itu kalimat-kalimat potongan hadis dan seterusnya. Itu sebenarnya kayak semacam pesan gitu untuk generasi selanjutnya untuk bisa membaca amanah dari mereka. Oke, berikutnya.
Next slide, Mas. Oke, jadi kita tadi sudah bicara pertama tentang orang-orang hebat gitu ya, para pahlawan-pahlawan penabuh genderang kemenangannya, lalu kemudian kita juga sudah bicara tentang bukti-bukti yang Allah hadirkan, tentang semangat giroh kebesaran Utsmani ini. Lalu berikutnya kita juga bisa belajar untuk membangkitkan semangat kebangkitan ini itu melalui warisan Utsmani pada dunia. Ini tuh juga sesuatu yang sekarang masih ada yang bisa kita lihat, sekarang masih ada yang kita bisa nikmati, sekaligus ini adalah tadi pesan-pesan yang ditinggalkan untuk kita. Yang pertama militer, tentu kita tidak akan menolak gitu ya bahwa militer Utsmani adalah yang terkuat pada zamannya gitu. 2/3 wilayah bumi ini dikuasai gitu. Dan ini tuh sebenarnya bukan sekedar mereka itu menguasai persenjataan dan seterusnya gitu, tapi mereka itu juga bisa mendidik pasukan-pasukan yang sangat luar biasa sekali gitu. Salah satu pasukan terhebatnya itu dalam bahasa Arab disebutnya Insikariyah atau pasukan Janisari terkenalnya ya, pasukan Janisari. Ini tuh bagaimana pasukan muslimin itu ketika membebaskan suatu negeri. Jadi karena misalnya mereka membebaskan satu tempat, lalu setelah itu pasti akan banyak sekali korban perang, anak-anak yang kemudian jadi yatim, anak-anak ini kemudian dikumpulkan, direkrut, dididik untuk menjadi tentara. Nggak ada paksaan untuk menjadi Islam pada waktu itu. Bahwa akhirnya semua menjadi muslim, itu karena mereka memang Allah hadirkan cahaya hidayah ke mereka. Di barak-barak mereka ini kemudian ditaruh para ulama-ulama yang terus teman-teman kebayang tidak gitu ya pada masa itu panggilan jihad itu nggak ubahnya panggilan sholat Jumat. Orang tua itu, ibu-ibu itu akan malu banget gitu kalau punya anak laki-laki yang sudah balik yang tidak pernah ikut berjihad. Ini mungkin kalau sekarang tuh kayak ibu-ibu ada yang anaknya nggak naik kelas gitu ya, atau mungkin ibu-ibu ada anaknya yang belum bisa pakai laptop gitu mungkin. Nah itu malunya itu mungkin sama gitu. Jadi itu akan dibully sama tetangganya dan itu malah bisa membuat keluarga ini tuh akan dikucilkan. Kemudian karena semangat jihad yang rata gitu ya di semua penduduk, akhirnya terbentuklah pasukan-pasukan yang luar biasa ini tadi. Nggak hanya pasukannya gitu ya yang luar biasa, namun juga armada militernya, persenjataan yang luar biasa. Ini tercatat gitu ya, para insinyur-insinyur militer Utsmani ini, mereka itu meneliti banyak hal, membuat banyak sekali persenjataan gitu. Salah satunya itu mereka meneliti tentang proses pemurnian potasium nitrat untuk menjadi mesiu. Ini bubuk mesiu itu sudah ditemukan jauh sebelumnya gitu ya, tapi mereka ini merumuskan hal itu untuk hasil yang lebih baik lagi gitu pada zamannya mereka gitu. Terus di kitab-kitab mereka itu juga sudah menyinggung untuk pertama kalinya teknologi torpedo yang untuk menggerakkan roket. Ini bahkan akhirnya diakui oleh NASA bahwa teknologi militer Utsmani ini yang kemudian menjadi dasar pembuatan roket. Jadi kebayang gitu ya semangat jihadnya itu kemudian mewariskan kemajuan teknologi yang masih bisa kita lihat, masih kita bisa nikmati sampai hari ini. Lalu next berikutnya itu ada geografi dan kartografi. Ini juga salah satu peninggalan yang sangat luar biasa sekali. Salah satu yang tercatat dalam sejarah ini ada kartografer yang bernama Piri Reis gitu ya. Ini semua juga pasti udah tahu gitu ya. Kitab fenomenalnya pada waktu itu membuat peta bumi yang begitu detail gitu, yang begitu akurat, yang diakuin oleh peradaban pada masa itu gitu ya. Ada 130 dalam petanya itu dimasukkan 132 kota-kota pelabuhan yang bisa disinggahi karena Piri Reis ini sebelumnya ini adalah seorang pelaut, seorang admiral. Jadi memang penguasaan akan lautannya itu memang luar biasa sekali gitu. Dan petanya itu hebatnya lagi nggak cuma detail gitu ya nulis kota ini jalurnya dan segala macam, tapi juga ditulis tentang jalur lautnya, profil lautnya, karakteristik angin dan iklimnya, kota-kota pelabuhan yang bisa disinggahi, cara membuat jangkar, cara menentukan arah, cara menghitung jarak lokasi dan seterusnya. Singkatnya itu adalah manual book gitu yang bisa dipakai oleh siapa saja untuk melakukan penjelajahan. Sebenarnya niatnya dari awal adalah tadi, semangat jihad itu tadi gitu, untuk menyebarkan cahaya hidayah sampai ke sudut-sudut bumi Allah yang luas. Lalu berikutnya ini juga arsitektur, ini kalau sekarang kita juga masih bisa lihat gitu ya, bagaimana arsitektur Utsmani ini meninggalkan ciri yang khas gitu. Jadi kalau kita lihat misal ada kubah itu peninggalan Bizantium betul, tapi pada waktu itu kubahnya itu masih terbuat dari kubah batu. Sehingga ketika Turki pada umumnya itu adalah daerah yang rentan gempa sama dengan di Indonesia. Jadi ketika
diguncang gempa itu akan rubuh semua dan itu sulit untuk didirikan lagi karena pasti biayanya sangat mahal. Begitupun ketika Hagia Sophia itu berhasil dibebaskan, pada waktu itu sebenarnya kondisinya itu juga rusak karena setelah gempa gitu. Nah, ini ada salah satu arsiteknya yang sangat terkenal, jenius, namanya Mimar Sinan. Itu dia menggunakan teknologi yang disebut hidden pillar. Jadi ada pilar-pilar tersembunyi yang digunakan untuk menyangga kubah-kubah besar itu dan itu juga sampai sekarang teknologi yang ditemukannya itu masih digunakan oleh manusia. Lalu yang juga nggak kalah penting gitu ya, ini ada undang-undang. Ini salah satu tokohnya ini adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tadi kita sudah sebut Al-Qanuni dalam bahasa Arab itu kan artinya undang-undang, konun gitu ya. Jadi beliau ini memang sangat luar biasa sekali membuat bermacam-macam undang-undang, bermacam-macam aturan. Salah satunya itu adalah yang kita kenal sekarang sebagai sistem federasi. Jadi negara ini satu tempat ini, wilayah ini boleh punya undang-undang untuk lokal, tapi juga ada undang-undang yang menginduk pada kedaulatan nasional gitu. Dan pada masa Utsmani ini juga untuk pertama kalinya ini mempunyai program untuk karena kita tahu semua peradaban Islam itu diongkosi oleh wakaf. Mungkin teman-teman yang di Indonesia sekarang lagi heboh gitu ya ngomongin wakaf gitu. Nah, ini pencatatan wakaf ini dimulai pada masa Utsmani. Next slide, Mas. Kita hari ini. Tadi kita sudah bicara panjang lebar gitu ya tentang sejarah kondisi umat hari ini, kemudian bagaimana para orang-orang besar itu, jejak sejarah yang ditinggalkan, bagaimana cara membangkitkan giroh semangat keislaman itu. Lalu muncul pertanyaannya, ada di mana kita hari ini? Ini adalah siklus peradaban teman-teman. Jadi kan kalau kita bilang gitu ya, kita berada di puncak kegemilangan, itu akhirnya akan membuat kita terlena. Terlena itu kemudian akan membuat kita lengah dan lemah. Lengah dan lemah ini kemudian akan menghadirkan generasi-generasi lemah yang kemudian akan menuju ke titik terendah, menuju ke titik kehancuran. Titik kehancuran itu kemudian terus akan menghadirkan masa-masa sulit. Masa-masa sulit inilah yang kemudian akan menghadirkan orang hebat. Orang-orang hebat ini yang kemudian akan kembali menghadirkan kegemilangan. Nah, kalau kita lihat kondisi kita pada hari ini ketika Islam terstigmatisasi, di a priori, Islamofobia dan seterusnya, kita berada di mana? Kita mungkin berada di titik setelah kehancuran Utsmani itu adalah titik nadir, maka kita berada di masa-masa sulit. Yakinlah teman-teman, masa-masa sulit ini akan menghadirkan orang-orang hebat. Ini adalah kabar gembira bagi kita. Dari generasi kita inilah nanti akan hadir orang-orang hebat, orang-orang yang akan kembali menulis ulang narasi peradaban. Oke, next Mas. Next slide. Baik, ini adalah tanggung jawab kini dan nanti. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu bahwa ini kita tuh punya sebuah tanggung jawab besar apa saja gitu ya setelah kita tahu bahwa generasi kita adalah generasi yang hidup di masa sulit yang nanti akan hadir orang-orang hebat dari generasi kita. Lalu apa tanggung jawabnya kita hari ini dan nanti? Yang pertama ini Islam adalah solusi. Ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan bulat-bulat di hati tanpa ragu sedikit pun. Ibarat montir teman-teman, manual book-nya itu diberikannya pada kita, yakni Al-Quran. Kita yang diberi petunjuk dan panduannya. Sudah pasti Islam itu menjadi solusi atas segala persoalan yang ada di bumi ini dari zaman kapanpun sampai kapanpun. Itu sudah pasti, itu sudah di-state. Keyakinan itu duduk yang harus tumbuh kuat di hati kita. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau udah ada yang mulai meragukan Al-Quran, mulai mempertanyakan isinya dan seterusnya, sudah lewat saja, itu ke laut saja gitu. Kita tidak menjadi bagian dari itu. Ini saya memberikan salah satu contoh yang paling aktual teman-teman pada kondisi kita hari ini, pada kondisi di saat pandemi ini. Jadi saya sudah tuliskan ini di tulisan saya sebelumnya. Jadi kalau di saat pandemi seperti ini yang dianggap sebagai solusi ini adalah vaksin, teman-teman, maka 2 merek vaksin yang paling direkomendasikan di dunia, Pfizer yang digunakan di Eropa dan Inggris, kemudian Moderna yang digunakan di Amerika, ini dua-dua penemunya ini adalah ilmuwan Muslim. Jadi ada Dr. Ugur Sahin yang kebetulan memang dari Turki, beliau bermigrasi ke Jerman. Ini salah satu penemu vaksinnya Pfizer. Lalu kemudian ada Dr. Monsef Muhammad Slawi. Ini Muslim Maroko yang bermigrasi ke Amerika. Beliau ini adalah yang mengepalai percepatan penemuan vaksin Moderna.
Kebayang ya teman-teman? Jadi ini bukan kaleng-kaleng gitu, bukan omong kosong gitu bahwa Islam itu adalah selalu memberikan solusi, bahkan di hari ini, di kondisi termutakhir kita, di saat pandemi ini ternyata lagi-lagi ilmuwan muslim yang memberikan solusi. Lalu kemudian, kebangkitan umat. Tadi sudah dijelaskan gitu ya tentang siklus peradaban, umat yang hari ini, berada di posisi sulit akan menghadirkan orang hebat yang akan mengembalikan kejayaan Islam. Dan, melalui forum ini saya mencoba untuk menularkan semangat ini pada kita semua yang hadir, hari ini dengan keyakinan bahwa itu adalah kita teman-teman, bahwa kita yang akan mengembalikan kejayaan peradaban Islam itu. Lalu berikutnya adalah tugas besar yang menanti. Nah ini tadi, tugas besar PR kita tuh banyak banget teman-teman. Kita harus mengembalikan izah Islam dan umat Islam hari ini yang seakan-akan jadi bulan-bulanan. Kalau kita tahu kemarin kejadian di Perancis, Rasulullah diolok-olok tanpa kita itu bisa berbuat banyak gitu. Nah ini tuh adalah PR kita gitu. Begitupun juga dengan Baitul Maqdis yang sampai hari ini masih tertista, dan jangan lupa gitu ya, Allah masih sisakan pahala untuk kita, kota Roma masih disisakan untuk kita. Next slide, Mas. Oke, dari pembicaraan ini tadi ada ibroh yang ingin saya bagikan teman-teman. Ini adalah potongan ayat. Nah, yang pertama inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dan yang satu lagi ini adalah potongan dari surat Al-Saff ayat 13. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sudah dekat. Dan sampaikanlah kabar gembira ini pada orang-orang yang beriman. Dua ayat ini itu adalah di antara banyak sekali gitu ya potongan-potongan ayat dalam Al-Quran yang dipilih oleh Utsman Ghazi untuk diletakkan di panji-panjinya. Saya yakin sekali Utsman Ghazi itu seorang yang visioner. Dia tahu waktunya tidak banyak, umurnya tidak akan panjang, sementara kondisi yang dihadapi itu tidak mudah. Karenanya dia wariskan semangat kebangkitan itu pada anak turunnya melalui ayat-ayat Al-Quran yang ada di panji-panjinya. Semangat Utsman Ghazi ini tidak boleh berhenti dengan runtuhnya Daulah Utsmani, teman-teman. Nyala api kebangkitan itu harus selalu kita jaga supaya kobarannya terus membakar giroh semangat keislaman generasi kita hingga hari kemenangan itu tiba. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan supaya kita masih ada waktu untuk diskusi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ini ayat tadi yang saya sebut bahwa Allah hadirkan kemenangan untuk kita dan kemenangan itu sudah dekat. Kalau ada yang salah itu datangnya semua dari saya, kalau semua ada yang benar itu semua dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Munir untuk memulai diskusi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Utik atas materi ilmunya, luar biasa. Baik teman-teman, para hadirin Ibu, Bapak, dan kawan-kawan semuanya, berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin menanyakan. Nanti saya akan aba-aba instruksi dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui raise hand supaya nanti bisa diizinkan untuk dibuka mikrofonnya, atau bisa melalui kolom chat di Zoom. Oke, ini langsung sudah ada yang raise hand yang dipakai akun Carlos Prawiros. Ya, silakan Mas Carlos. Iya, terima kasih. Izin tidak menyalakan kamera ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya pertama, Mas Carlos, suaranya nggak jelas. tes 1, 2, jelas Mas? Masih kecil suaranya Mas. Tes 1, 2, 3. Apakah masih kecil atau? Masih terdengar kecil suaranya. Kecil banget ya? Oke, boleh coba langsung ditanyakan. Oke, baik ya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Jadi kalau di bukunya Dr. Roky Pasirjani itu di tema tentang bangkit dan runtuhnya Utsmaniyah, Mbak Uti, itu ada perbedaan kondisi kita hari ini dengan kondisi saat
daulah-daulah yang sebelumnya itu runtuh. Beliau mencatat dua poin penting sih, bahwa hari ini kita runtuh ketika tidak ada Suaranya hilang, saya tidak bisa mendengar. Baiknya kalau suaranya hilang-hilang, apa ditulis saja supaya bisa jelas gitu, tertangkap maksudnya, Mas? Jadi tidak usah Ya, disampaikan langsung gitu, semuanya boleh ditulis saja gitu supaya tertangkap jelas maksudnya apa. Ini kalau kayak gini hilang-hilang terus. oke, gitu ya, Mas Carlos. Kira-kira karena ada gangguan masalah mikrofon di Mas Carlos, alangkah baiknya langsung ditulis aja lewat chatting, kolom chatting. Baik, sambil menunggu Mas Carlos menuliskan pertanyaannya, mungkin barangkali dari teman-teman yang lain juga yang sudah mempersiapkan pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom chatting, dan teman-teman dari panitia juga akan mengkoordinir dari teman-teman pertanyaan semuanya. Oke, ini Iya, sudah ada. barangkali nggak semua sinyalnya stabil, Mas. Saran saya baiknya ditulis saja supaya bisa tertangkap dengan jelas ya pertanyaannya. Jadi tidak usah disampaikan langsung. Siap, Mbak. Sambil ini juga bisa menghemat waktu juga kan ya. Oke, ini sudah ada Ya, yang betul. masuk, Mbak Utik. Ada yang menanyakan eh, dari Mas siapa ini? Saya bacakan pertanyaannya, Mbak. Assalamualaikum. Eh, Bagaimana kedudukan khilafah dan Mustafa Kemal di hati masyarakat Turki hari ini? Mungkin itu pertanyaan yang pertama yang masuk Baik, di kami. langsung dijawab saja ya. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya bahwa memang mau tidak mau gitu ya, masyarakat Turki ini memang sekularismenya itu sudah mengakar gitu ya, mau nggak mau gitu, karena memang waktunya sudah sangat panjang gitu ke generasi mudanya. Mungkin teman-teman yang sekarang ada di Turki juga bisa menyaksikan sendiri. Tapi sebenarnya teman-teman, kondisi hari ini itu sudah jauh lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu kita ke Turki, itu kita nanya arah masjid itu ke orang-orang setempat, itu bisa jadi mereka banyak yang tidak tahu. Tapi kalau hari ini itu terbukti bahwa Hagia Sophia itu sudah dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Ini adalah salah satu bukti. Nggak mungkin juga gitu ya, Hagia Sophia itu bisa dikembalikan fungsinya menjadi masjid kalau tidak didukung oleh mayoritas mayoritas masyarakat. Pasti akan terjadi gejolak. Memang terjadi gejolak, tapi kan sebenarnya nggak masalah gitu, bisa teredam karena memang mayoritas yang menginginkan itu lebih banyak. Bahwa Mustafa Kemal Atatürk itu dianggap sebagai bapak bangsa mereka, ya betul, bagaimana mereka memandang itu. Tapi sebenarnya gini, kita juga harus arif menyikapinya. Kita sebagai umat Islam pasti dengan segala pengetahuan yang kita miliki gitu ya tentang sosok itu, kita bisa mendudukkannya, mungkin bagi orang Turki ada hal yang ada hal yang berbeda lah gitu yang kita lihat dari kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia tentu dengan mudah kita akan mengatakan bahwa dengan segala keburukannya ini itu segala macam, tapi mungkin yang ada di Turki akan memandangnya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda gitu ya. Samalah kayak kita melihat tokoh-tokoh bangsa kita gitu. Kita akan memandangnya dari banyak sisi gitu. Bahwa kita juga tidak bisa menutup mata sultan-sultan terakhir Daulah Utsmani itu juga sudah menunjukkan indikasi bahwa peradaban itu akan segera runtuh. Salah satu poin dari masa Umayyah dulu sampai terakhir Utsmani itu salah satu sign bahwa peradaban itu akan segera runtuh adalah ketika istana berpesta, rakyat kelaparan tidak bisa makan. Nah ini ketika kemudian Utsmani ini mulai membangun istana-istananya yang megah seperti Istana Dolmabahce dan seterusnya, ini sebenarnya sudah menjadi indikator. Ini ada sesuatu yang salah, tapi dibiarkan untuk terus berjalan. Sehingga akhirnya jeritan rakyat ini gitu ya, jeritan rakyat yang kelaparan ini terus akhirnya bertumpuk-tumpuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain sehingga muncullah sosok seperti Mustafa Kemal ini. Tapi saya sih berharap teman-teman bisa melihatnya memang dari dua kacamata gitu ya, dari kacamata sebagai muslim dan kacamata orang-orang Turki memandang bapak bangsa mereka. Begitu. Terima kasih. Oke, Silakan berikutnya. gitu ya, Mas Rahmadani. Ini ada lanjut pertanyaan selanjutnya Baik. dari akun Jazar. Beliau menanyakan, Assalamualaikum, saya Jazar ingin lebih memahami bagaimana
kiat kita memunculkan karakter seperti para pejuang karakter Utsmani dulu di Baik. dataran timur, dan saya yakin gitu katanya. Baik, jadi teman-teman, kalau dalam Islam itu yang disebut pendidikan itu adalah transfer of character, bukan sekedar transfer of knowledge. Ini salah satu riset yang sedang saya lakukan untuk buku terbaru saya. Ini saya banyak menulis tentang pendidikan dalam Islam, dengan bukti-bukti sejarah madrasah-madrasah yang ada di 3 benua. Jadi memang pendidikan dalam Islam ini ada transfer of character, bukan sekedar transfer of knowledge. Bagaimana caranya gitu? Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu sudah pasti, ini melalui Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini melalui ulama atau guru-guru yang memang kompeten. Ini kalau tadi kita tandain gitu ya, mau dari Salahuddin Al-Azubi, mau dari semuanya, itu pasti akan hadir guru-guru luar biasa yang kemudian bisa menjadi role model bagi mereka. Coba kita bandingkan dengan kita bangsa Indonesia saat ini gitu ya, kita nggak punya tokoh yang bisa dijadikan role model gitu, sehingga kita mencarinya kemana-mana gitu. Tapi kalau mereka itu jelas gitu, pelajarannya pun juga sudah jelas gitu, apa yang diajarkan oleh mereka. Lalu yang ketiga, ini melalui kisah. Ini juga kemudian jadi pentingnya kita untuk belajar tentang sejarah. Kalau kita tahu sepertiga isi Al-Quran ini adalah kisah, adalah siroh. Dari kisah-kisah itu kemudian kita tahu bagaimana harusnya melakukan sesuatu, apa yang terjadi hari ini, bagaimana antisipasinya, dan bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk untuk transfer of character tadi. Jelas kalau misalnya kita setiap hari dari anak umur 2 tahun gitu ya, kita kisah pengantar tidurnya ini adalah kehebatannya Muhammad Al-Fatih, kehebatannya Utsman Ghazi, kehebatannya Sulaiman Al-Qanuni, pasti sudah dijamin gitu ya, nanti gedenya itu akan berbeda dengan anak-anak yang dari kecilnya itu dibesarkan dengan kisah-kisah, semisal misalnya kalau di Indonesia yang terkenal kancil mencuri timun gitu. Nah, poin yang ditangkap adalah ketika kamu itu cerdik gitu ya, berarti kamu itu hebat gitu kayak kancil. Nggak heran gitu kalau kemudian KPK tuh tiap hari nangkapin orang gitu. Karena kisah yang dikisahkan dari kecil ini adalah kisah kancil yang mencuri timun gitu. Begitu juga dengan kisah-kisah yang lain. Begitu juga dengan superhero yang sekarang lebih akrab ke anak-anak kita ketimbang 10 sahabat yang dijamin surga misalnya. Amerika itu sampai harus menciptakan superhero karena mereka itu frustasi nggak punya tokoh gitu yang bisa ditransfer ke mereka. Mereka nggak punya benar-benar the real superhero gitu yang bisa diceritakan. Sementara kita itu terlalu berlimpah ruah gitu the real superhero itu. Mau dari zaman kapanpun, mau untuk mengatasi masalah apapun. Tadi kalau saya sempat sebut nama Saifuddin Mustafa Kudus, ini orang luar biasa sekali gitu. Bayangkan teman-teman pada waktu itu tiba-tiba nih ada segerombolan pasukan yang sangat besar, nggak tahu datang dari mana arah ujungnya, tiba-tiba menyapu meluluh lantakan semua yang dilewati. Saya Januari kemarin melakukan perjalanan keliling Asia Tengah ke negara-negara STAN, itu saya menyaksikan bekas-bekas tempat yang dulu juga termasuk dilululantakkan oleh pasukannya Genghis Khan dan Hulagu Khan. Ini tuh luar biasa sekali gitu, dan mereka tuh waktunya tuh hanya 40 tahun teman-teman, kan ini beda gitu dengan Persia yang ribuan tahun, dengan Romawi yang ribuan tahun membentuk peradabannya. Ini enggak gitu, tiba-tiba muncul, nyapu bersih, ngebakar semua, ngabisin, terus tiba-tiba hilang lagi. Ada kondisi seperti itu, tiba-tiba ada seorang bekas budak yang berteriak-teriak, wa Islama, wa Islama, wa Islama, Islam membutuhkanmu, Islam memanggilmu, dan dengan seruannya itu, si bekas budak yang ya kemudian dia menjadi sultan ya, ini tiba-tiba ceritanya si pasukan yang dari antah berantah datang melululantakkan semua itu tiba-tiba kepukul mundur, terus mundur, sampai akhirnya balik lagi ke Gurun Gobi, ke tengah Gurun Gobi, dan nyaris kita nggak kenal lagi dengan mereka, karena mereka memang tidak meninggalkan peradaban di sepanjang tempat yang dihancurkan itu. Karakter-karakter seperti itu kalau diceritakan setiap hari, ini akan terinternalisasi dalam diri anak-anak kita, dalam diri kita. Nggak ada terlambat kalau kita baru sekarang untuk memulainya. Kita mulai dulu. Yang pertama kita belajar adalah tentang kisah para nabi dan rasul. Ini sudah pasti harus tahu dulu gitu ya. Jangan sampai ini kita juga nggak tahu ceritanya Nabi Idris itu bagaimana gitu. Ini juga nggak benar gitu ya. Setelah itu kemudian kita lanjutkan dengan 10 sahabat yang dijamin surga. Setelah itu kita teruskan dengan generasi awal dalam Islam, terus gitu ya. Kalau saya kemudian melakukan perjalanan saya dengan membaginya menuju ke tempat-tempat yang meninggalkan jejak sejarah daulah-daulah besar Islam yang pernah ada gitu, ke Umayyah, ke Abbasiyah, ke Utsmani dan seterusnya. Itu kalau itu diurutin saja nggak cukup waktu juga gitu loh, dan hasilnya itu sudah pasti dijamin akan tadi transfer of karakter tadi. Begitu, terima kasih. Oke Mbak,
Ini ada pertanyaan yang menarik juga dari salah satu teman kita, Baik. Mbak Sintariana. Izin bertanya, Mbak, kalau kita lihat realitas sekarang ini saat umat di masa sulit seperti ini, belum terbayang bagaimana caranya Roma bisa dibebaskan oleh umat Islam. Nah, apakah hal yang sama juga terjadi saat sebelum bebasnya Baitul Maqdis dan Konstantinopel dulu, Mbak? Nah, adanya perasaan hopeless seperti ini bagaimana menyikapinya, Mbak? Seperti itu Baik, kira-kira. baik. Betul, siapa tadi, Mbak, siapa namanya? Mbak Sintariani. Sintariani. Nah, Mbak Sintariani. Ya, betul Mbak Sintariani. Jadi memang selalu ada kayak apa ya, kamu ngimpi ya gitu ya, kamu kamu halu ya gitu ya. Kebayang ya, ketika apa namanya, nubuat Rasulullah tentang pembebasan Konstantinopel itu diucapkan lisan mulia Rasulullah dalam keadaan apa? Dalam keadaan perang Khandaq, dalam keadaan perang Ahzab, teman-teman, perang Khandaq. Ini tuh kondisinya tuh udah parah banget gitu. Jadi muslimin itu harus menggali parit 8 meter, dalamnya 5 meter dan seterusnya, di kondisi di Arab apa segala macam, semua kelelahan, makanan mereka itu, jadi tangan mereka itu dicelupin ke apa namanya, ke air, dari air itu nanti dicelupin ke tepung. Nah, itu disesap-sesap gitu ya, tepung yang lengket di tangan itu untuk sehari. Terus tiba-tiba diberi bisyarah bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Kayak ngarang banget gitu ya, kayak di awang-awang banget gitu. Bahkan mereka itu ke Konstantinopel aja nggak kebayang gitu pada waktu itu. Tapi itulah gitu. Ini tuh sudah diucapkan oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Butuh 800 tahun untuk mewujudkan nubuat itu sejak diucapkan di perang Khandaq itu. Makanya ketika ketika Muhammad Al-Fatih itu bisa membebaskan Konstantinopel, yang pertama kali dituju adalah Hagia Sophia. Beliau kemudian kita tahu ceritanya ya, kemudian beliau bersujud, apa namanya, melepas surbannya, kemudian menabur kepalanya dengan apa, tanah, lalu mengatakan bahwa ini semua karena Allah, dia adalah orang kecil, dan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah janji Rasulullah tidak pernah dusta. Butuh 18 tahun 800 tahun untuk membuktikan janji itu. Jadi kita harus punya keyakinan sebulat itu untuk meyakini bahwa Roma yang disisakan untuk kita itu pasti terjadi. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya menarik, teman-teman. Jadi dalam salah satu artikel saya pernah membaca ini apa namanya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu menyebutkan, waktu itu juga sempat ditanya tentang ini, apa namanya, kebebasan Roma, apakah kita harus bawa pasukan gitu ya, kayak pembebasan Konstantinopel dan sebagainya, atau bagaimana gitu caranya. Jadi sebenarnya kan kalau kalau kita memang benar mau belajar, apa namanya, sejarah Islam, itu kita tahu gitu ya, pada waktu itu ada peradaban Umayyah di Andalusia, itu juga menguasai dunia, tapi nggak bawa pasukan ke mana-mana, tapi menguasai dunia dengan cahaya ilmu pengetahuan. Pada waktu itu semua bangsawan-bangsawan Eropa, apa namanya, atau anak-anak tokoh-tokoh agama, bahkan para paus yang akhirnya jadi paus, itu sekolahnya di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah yang ada di Andalusia. Ini tuh luar biasa dahsyat loh, teman-teman. Jadi bukan sekedar penguasaan fisik, penguasaan pikiran itu pasti jauh lebih dahsyat gitu. Dan mereka itu disekolahkan sekolahkan ke sana sehingga pasti pemikirannya itu akan terbentuk menjadi pemikiran yang apa namanya, sesuai dengan ini kita gitu ya. Nah, ini juga kemudian pertanyaannya, apakah kemudian Roma ini harus dibebaskan dengan senjata atau dibebaskan dengan cara seperti apa atau dengan ilmu pengetahuan? Ada jawaban menarik dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau itu mengatakan gini, kalau dibiarkan saja secara alami, nggak usah ngapa-ngapain, Eropa itu nanti akan jadi Islam dengan sendirinya. Dari mana? Dari tingkat natalitas, dari tingkat kelahiran. Ini tuh sudah jadi kerisauan sampai sekarang. Saya juga sudah beberapa kali menuliskan ini dalam tulisan-tulisan saya. Bagaimana angka natalitas, angka kelahiran penduduk Eropa itu yang sudah sangat rendah. Jadi ras bangsa Eropa yang sudah sangat rendah dibandingkan para imigran yang sudah turun-temurun di sana. Ada angkanya itu kalau apa namanya, penduduk asli Eropa itu angkanya itu angka kelahirannya itu tuh perempuannya itu hanya sekitar 1,3. Tapi apa namanya, muslimah, perempuan muslim di Eropa itu angka kelahirannya 2,6. Means ini 2 kali lipatnya. Dan ini sudah diprediksi oleh banyak sekali ilmuwan, suatu saat nanti di tahun sekian ras bangsa Prancis itu akan
punah. Di tahun sekian nanti ras orang Jerman itu akan punah dan seterusnya. Karena apa? Yang pertama, ya memang natalitasnya terhenti. Makanya kenapa dalam Islam salah satu tujuan pernikahan itu adalah menghasilkan keturunan ya supaya manusia ini lestari. Dan mereka itu kan tingkat kelahirannya sudah sangat rendah karena mereka tahu gitu. Ngapain juga gue repot-repot punya anak, ntar ujung-ujungnya pas tuanya juga cuma dibuang ke panti jompo gitu. Jadi mendingan gak usah punya anak gitu. Buat mereka tuh punya anak satu aja udah nyusahin gitu ya, udahlah gitu, udah maksimal. Sementara ibu-ibu muslimah itu masih bersedia punya anak 4, 5 orang di Eropa. Sehingga dengan sendirinya itu nanti secara alami pun nanti kalau ini dibiarkan udah pasti dengan sendirinya Eropa itu akan menjadi muslim. Dan lebih parah lagi ditambah dengan fenomena LGBT. Dengan tingginya fenomena LGBT semakin memperkecil peluang mereka itu untuk berketurunan. Sehingga ya sudahlah gitu. Lama-lama ya punah itu sendiri gitu. Habis gitu. Nah, ini tuh sebenarnya menjadi pemikiran menarik gitu ya buat kita gitu. Tapi saya juga percaya bahwa ini kalau pemikiran di generasi kita gitu ya. Kalau sekarang teman-teman tahu sebenarnya siapa sih yang menguasai dunia? Kalau teman-teman menyebut Amerika, Cina, Rusia gitu misalnya. Tahu nggak teman-teman? Yang menguasai dunia ini sekarang adalah sosial media. Bagaimana cuman beberapa gelintir anak muda, ya tentu saja ya ada cerita di belakangnya gitu ya, ada sebuah kekuatan besar di belakangnya. Beberapa gelintir anak muda ini bisa menggerakkan segala hal yang ada di dunia saat ini. Coba kita tanya ke anak-anak kita gitu ya, generasi yang memang native gadget. Apa mereka itu bisa hidup tanpa sosial media? Beda misalnya saya gitu ya, saya itu imigran gadget. Saya lahir ketika sosial media itu belum ada gitu. Tapi mereka yang memang belajar membaca menulisnya tuh dari gadget, menggunakan sosial media, kayak nggak kebayang gitu. Dengan sosial media itu suatu pemerintahan bisa dihancurkan, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, kudeta bisa dilakukan, bisa digagalkan dan seterusnya. Nah ini kan sebenarnya penguasaan gitu. Nggak kebayang kan sama kita kalau dengan cara seperti itu. Kayaknya fun banget gitu ya. Kita tuh orang Indonesia apalagi gitu ya, nggak bisa gitu bangun tidur sampai sampai tidur lagi lepas dari sosial medianya. Apalagi buat generasi-generasinya Mas Munir nih ya, bisa-bisa sosial media itu seperti bernafas gitu. Nggak bisa lepas sama sekali gitu. Nah ini ternyata kan mereka bisa melakukan penguasaan melalui hal seperti itu. Nah cara-cara seperti inilah yang harusnya kita pikirkan. Begitu ya, terima kasih. Ini Mbak mungkin ada pertanyaan lagi yang Baik, mungkin kayak berkaitan juga dengan pertanyaan tadi, tapi lebih spesifik ke kondisi masyarakat muslim sekarang. Dari Mbak Novianti, ini kita ambil pertanyaan dari teman-teman yang live di YouTube, Mbak. Jadi baik, tadi 2 pertanyaan awal kita ambil dari di sini. Nah, baik. sekarang bagi kesempatan juga bagi teman-teman yang YouTube. Dari Mbak Novianti, Mbak, ini bagaimana ya cara menghadirkan Islam sebagai solusi? Karena melihat sementara masalah sekarang itu kan demikian kompleks, mulai dari moral gitu kan, ekonomi, sosial atau politiknya itu sendiri. Nah, itu kira-kira gimana, Mbak? Baik. Jadi sebenarnya teman-teman, Islam itu sudah menjadi solusi. Hanya masalahnya kita mendengar atau tidak, gitu aja, gitu ya. Tadi kan saya juga sudah menyebutkan gitu ya, bagaimana ternyata vaksin ini, 2 vaksin yang dianggap paling direkomendasikan, ini penemunya adalah ilmuwan muslim. Tapi brandnya ilmuwan muslimnya ini yang tertutup gitu, yang informasinya tuh mungkin nggak sampai ke kita, kita nggak tahu gitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa vaksin ini saat ini dianggap sebagai solusi atas pandemi ini. Nah ini tuh sebenarnya kayak gitu tuh teman-teman. Jadi bukan Islam itu tidak bisa menjadi solusi, tapi kemungkinan karena kita itu tidak mendengar itu gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Tadi ketika kita individu-individu ini sudah bisa tumbuh dengan giroh semangat keislaman, lalu kemudian kita bisa saling bersinergi dan kemudian kita kabarkan apa yang sudah kita lakukan itu dan seterusnya, itu nanti kabar itu akan sampai kemana-mana kalau bahasa anak sekarang viral gitu ya, dan itu akhirnya akan membentuk kesadaran kita untuk melakukan hal bersama. Iya, Saya sangat percaya gitu ya, Mas. ini sesuai dengan generasi kita hari ini gitu, bahwa sebenarnya kita itu bisa banget gitu ya, bisa banget untuk bersatu melalui platform digital. Ini generasi kita gitu ya. Bagaimana menyatukan kita hari ini, malam ini saya ada di Jakarta, ada teman-teman yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Turki, ada dari Mesir, ada yang dari Eropa. Kita semua di sini duduk bersatu
membicarakan sesuatu hal. Jadi udah bukan suatu hal yang mustahil lagi gitu ya kalau kita akan dimudahkan untuk bersatu dengan kemajuan teknologi. Itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini ke depannya itu untuk apa namanya, mewujudkan mimpi besar kita bersama ini. Saya kok sangat yakin gitu ya, bahwa kalau ayat apa namanya, perintahnya itu sampaikan walau satu ayat gitu, mungkin kalau di generasi sekarang, di generasi sosial media ini kita bisa mengatakan, tuliskan walau hanya satu caption dakwah. Itu, apa namanya, dahsyatnya gitu ya, gulirannya itu nanti akan sampai kemana mana dan, mari kita bersama-sama gitu kalau misalnya ada sekarang misalnya ada 100 orang malam ini gitu ya, sudah mempunyai kesadaran yang bersama, kemudian mempunyai, pemikiran yang sama, lalu kemudian satu 2 akan melakukan action yang real, dan itu kita dukung dengan yang lain, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, maka insya Allah gulirannya akan menjadi lebih cepat lagi. Terima kasih. Oke, Bu Utik, ini mungkin ada masih beberapa penanya lagi yang saya akan ambil, mengingat waktu masih Baik. ada kira-kira 3 pertanyaan terakhir ya mungkin ya, Mbak. Masih ada waktu. Assalamualaikum. Baik. Boleh izin bertanya? Maaf, Silakan sebelum ditulis saja untuk pertanyaannya. ya, Ya, silakan Mas, dilanjutkan, Mas. ini masih ini ya memprioritaskan teman-teman yang sudah bertanya lebih dulu di kolom chat gitu ya. Ini ada dari siapa namanya, Darul Hikam. Tadi kan Baik. lebih menanyakan ke secara umum generasi apa ya sebagai muslim gitu ya Mbak Yam ya. Ini lebih ke individual, seorang yang masih awam seperti itu. Karena bagi orang awam itu kan mereka belum terlalu tahu gitu ya dengan kondisi yang relevan pada saat ini, kondisi umat Islam ataupun pengetahuan yang di luar di luar nasionalnya gitu. Ini dari Mbak Darul Hikam izin bagaimana ya saya seorang awam agar bisa dapat dilakukan dengan real untuk dapat membangkitkan kembali giroh semangat keislamannya. Itu kira-kira Mbak. Baik. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Salah satu bukunya Profesor Dr. Aqib Arsyilzani itu juga menuliskan tentang 100 sekian gitu ya, tanggung jawab kita terhadap Palestina gitu. Jadi beliau itu detail gitu, menuliskan tugasnya dokter apa, tugasnya jurnalis apa, dan seterusnya. Nah ini sebenarnya bisa kita duplikasi. Tentu bukan sekedar untuk Palestina gitu, ya, tapi sebenarnya apa tugas tanggung jawab kita sesuai kapasitas kita, apa namanya, kapasitas individu kita. Jadi misalnya gini, ada seorang ibu rumah tangga gitu, eee, perasaan saya keluar dari rumah saja jarang gitu. Lalu apa yang bisa saya kontribusi apa yang bisa saya lakukan gitu ya untuk, apa namanya, membangkitkan giroh semangat keislaman ini? Sangat banyak sekali gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana mendidik generasi berikutnya gitu. Jadi kita bisa sediakan, fasilitas, sarana prasarana untuk anak-anak kita supaya mereka ini mengenal, apa namanya, tokoh-tokoh luar biasa yang tadi saya sebutkan. Coba sekarang, ditanyakan ke ibu-ibu di rumah gitu ya, seberapa banyak yang mempunyai buku-buku yang berkisah tentang sirah nabawiyah. Itu kan hal yang elementer, yang mendasar gitu. Bagaimana bisa menceritakan tentang kehebatan kehebatan para the real superhero ini ke anak-anaknya kalau buku sirah saja tidak punya gitu. Tapi kita sudah mikirnya itu bagaimana kita menaklukkan dunia gitu ya, membalik peradaban besok pagi gitu. Tapi hal yang paling mendasar pun tidak dilakukan. Nah, itu yang paling gampang gitu. Kita mulai sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semisal katakanlah kita berprofesi sebagai guru atau sebagai apa misalnya pekerja kantoran profesional gitu. Kita bisa menularkan semangat ini. Tadi saya juga sudah sebutkan gitu ya bahwa kita bisa menggunakan sosial media kita sebagai sosial media dakwah. Kita cari ilmu-ilmu apa namanya yang benar gitu ya, nggak asal gitu, nggak sekedar menyebar hoak lalu kita, sebarkan kepada yang lain. Insya Allah ini sudah menjadi bagian dari kontribusi kita untuk membangkitkan giroh semangat keislaman itu. Silakan berikutnya. Terima kasih. Ini mungkin dari apa namanya Ahmad Firman ya. Kira-kira
Mbak Utik, apakah mungkin umat Islam bersatu dari berbagai perbedaan pendapat yang terkadang mungkin menimbulkan banyak perselisihan bahkan permusuhan. Sedangkan ya kayak kalau kita lihat ya sekarang kondisinya itu adalah masa-masa khilafah itu kan masalah khilafah Utsmannya sudah berakhir. Nah itu apakah mungkin dan kalau misalkan mungkin itu mungkin gimana pandangan Mbak Utik sendiri? Mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari teman-teman di sini. Oke Mbak, silakan. Baik, baik. Baik, memang ini salah satu PR kita gitu ya, disebutkan pada waktu itu salah satu doa Rasulullah yang tidak terkabul ini adalah ini gitu ya, menginginkan bahwa umatku bersatu tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi ini sebenarnya kalau saya melihatnya ini adalah sebagai challenge. Kita sudah pernah ditunjukkan kok gitu, bagaimana dulu generasi-generasi terbaik itu dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi teman-teman kalau saya sering menulis, kalau yang mengikuti sesi di sosial media, itu saya sering menuliskan bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat umat muslim sedunia ini gembira ini adalah adzan maghrib di bulan Ramadan. Selebihnya itu enggak gitu. Hagia Sophia kembali berfungsi jadi masjid, tetap aja ada yang nyinyir. Enggak semuanya bahagia, karena yang bikin bahagia itu cuma adzan maghrib di bulan Ramadan. Tapi teman-teman yakinlah gitu bahwa memang kalau misalnya tidak bisa 10 orang semua bersatu, ya sudah seadanya 8, 8, 6, 6, 5, 5. Tapi jangan mengatakan umat Islam itu nggak bisa bersatu, terus kita juga nggak ngapa-ngapain gitu. Itu juga sangat kontraproduktif, nggak akan ada hasilnya gitu. Kalau nggak bisa semua sedunia, ya sudah kita mulai dari satu negara. Kalau satu negara nggak bisa, ya sudah satu provinsi nggak bisa, ya satu wali kota madya, satu kota madya nggak bisa, terus sampai terakhir nanti satu keluarga. Tapi kalau semua katakanlah keluarga-keluarga ini terus kemudian ada sekian miliar keluarga yang punya visi misi yang sama, insya Allah bisa gitu. Tadi itu sudah bolak-balik. Tadi di beberapa contoh-contoh yang disebutkan itu ada benang merahnya gitu ya tentang kebangkitan itu. Yang penting itu adalah memulainya, yang penting itu adalah sabar dan istiqomah dalam perjuangan. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kesadarannya untuk bersama-sama, dan ini tuh Allah yang akan berikan jalannya. Nggak akan ada yang menduga gitu waktu itu Salahuddin Ayyubi itu bisa membereskan Syiah di Mesir itu hanya dalam waktu 2,5 tahun tanpa pertumpahan darah setetes pun. Kebayang nggak teman-teman? Ini sebuah peradaban yang sudah 250 tahun menguasai satu tempat lalu bisa ditutup oleh Salahuddin Ayyubi. Ini yang menyebabkan perpecahan ini Syiah ini gitu ya. Ditutup hanya dalam waktu 2,5 tahun tanpa pertumpahan darah. Jangan berkata nggak mungkinnya dulu. Mari kita mulainya dulu. Ini misalnya 100 orang malam ini. Misalnya kita bisa keluar dari chat room ini dengan pemikiran yang sama bahwa ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah tugas besar menanti kita, bahwa ini adalah PR yang harus segera kita selesaikan bersama-sama. Semisal 100 orang ini punya pemikiran yang sama, lalu kemudian kita bersama-sama, let's say langkah paling kecil kita memanfaatkan sosial media kita untuk menebarkan kebaikan ini pun sudah akan mempengaruhi banyak orang gitu. Nggak bisa kita bilang bahwa apa sih gitu doang gitu ya atau apa sih gitu, tidak gitu, langkah kecilnya tuh memang harus dimulai gitu dan kita yang harus memulainya begitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Utik atas pemaparan semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Luar biasa, alhamdulillah. Ini dari teman-teman kita yang di YouTube juga, yang di sini bisa dari kita panitia bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan mereka dan banyak nilai-nilai positif yang disampaikan gitu ya. Mungkin ini di penghujung waktu sesi webinar kali ini, sebenarnya kalau kita tanyakan cukup atau enggak, tidak cukup. Karena yang namanya ilmu itu kan perlu banyak lagi gitu. Tapi berhubung karena terkait waktu dan tempat mungkin di Indonesia juga, Mbak Utik sudah menjelang malam gitu ya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah semoga teman-teman para hadirin semuanya, khususnya Mbak Utik yang sudah memberikan banyak informasi, memberikan banyak ilmu pengetahuannya, bisa sharing di sini, memberikan kepada kita semua. Kita harapkan kepada Mbak Utik juga semoga selalu diberi kesehatan, diberikan panjang umur supaya dapat memberikan menebarkan hal-hal positif terkait perjuangan-perjuangan sejarah atau perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh muslim sebagai motivasi kita. Dan tak lupa juga kami ucapkan pada para hadirin, ibu, bapak, kawan-kawan semuanya,
Tak lupa kami dari kepanitiaan ini dari kekurangan dan ini dalam teman untuk bisa hadir sama-sama di sini. Itu mungkin ya dari kami panitia. Terima kasih banyak semuanya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah bagi teman-teman yang masih belum diberi kesempatan untuk menanyakan, saya kira dapat poin-poin yang mungkin teman-teman nggak bisa menanyakan, tapi dapat dari ilmu yang penanya yang lainnya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf dari saya pribadi sebagai moderator, mohon undur diri sebagai moderator. Namun sebelum menutup acara pada webinar kali ini, boleh saya izin mengutip kata-kata terakhir yang boleh saya simpulkan dari mengutip terakhir tadi. Jadi kita mulailah dari melangkah dari diri sendiri, karena langkah besar itu adalah berawal dari langkah-langkah kecil yang kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi untuk menuju perubahan yang besar butuh langkah-langkah kecil yang pasti. Kita tidak butuh langkah yang besar tapi tidak pasti. Mungkin itu akhir kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam untuk warahmatullahi yang Indonesia dan wabarakatuh. selamat sore untuk yang teman-teman di Turki. Makasih Mbak Uti. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih kasih Mbak semuanya. Terima kasih Mbak Uti. Terima Ya, kasih. jazakallah khairan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Uti. Barakallah. Terima kasih. Baik, barakallah. Izin live. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sambil mengingatkan juga barangkali ada yang lupa itu untuk absensinya jangan lupa diisi karena nanti itu akan jadi link untuk teman-teman mendapatkan sertifikat di acara ini. Seperti itu ya. Botik jazakumullah khair, Mbak. Wa iyakum, terima kasih. Saya live ya, nanti kita ngobrol lagi di setelah ini. Terima kasih semuanya teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum Terima kasih, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh.